Video pembelajaran kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 1, Kecamatan Carita, disusun oleh Aminah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah anak-anak hebat, kita akan belajar ke materi tema 2. Persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan, dan pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini meliputi 3 muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Diharapkan setelah ini anak-anak mampu 1. Mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif dan menuliskan informasi penting. 2. Menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan 3. Mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dan melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, anak-anak hebat, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Untuk mengetahuinya, kalian dapat membaca buku tema 2 halaman 45, yaitu Peristiwa Pertempuran Surabaya. Baiklah anak-anak hebat, sekarang amati peta pikiran berikut. Dalam peta pikiran ini terdapat informasi penting yang ada dalam teks Pertempuran Surabaya. Untuk mengetahui informasi penting tersebut, kalian harus menjawab 6 pertanyaan, yaitu: apa digunakan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dalam bacaan? Mengapa digunakan untuk mengetahui alasan terjadinya sebuah peristiwa? Siapa digunakan untuk mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa? Di mana digunakan untuk mengetahui tempat terjadinya peristiwa? Kapan digunakan untuk mengetahui waktu terjadinya peristiwa? Dan bagaimana digunakan untuk mengetahui proses terjadinya peristiwa? Nah, setelah kalian membuat peta pikiran, kalian juga dapat mengembangkannya menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Baiklah anak-anak hebat, sekarang tugas kalian membaca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Nah, anak-anak hebat, setelah kalian belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kalian akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kalian pernah mengamati hewan yang ada di sekitarmu? Ya, mari kita amati bersama-sama. Amati beberapa gambar berikut. Ayam. Ciri-ciri ayam yaitu bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitatnya yaitu hidup di lingkungan buatan seperti di pekarangan rumah. Lalu, bebek. Ciri-cirinya yaitu bertelur, berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap, dan kaki berselaput. Ciri-ciri habitatnya yaitu hidup di dataran yang becek atau dekat perairan air tawar. Selanjutnya, ikan. Ciri-cirinya yaitu bernafas dengan insang, memiliki sirip, tubuhnya ditutupi sisik, berkembang biak dengan ovivar atau ovovivivar. Ciri-ciri habitatnya yaitu hidup di perairan air tawar atau asin, tergantung spesiesnya. Dan yang terakhir yaitu cicak. Ciri-cirinya yaitu memiliki perekat pada telapak kakinya. Ekor bisa putus ketika terancam, memiliki 4 kaki, dan bertelur. Ciri-ciri habitatnya yaitu hidup di permukaan vertikal seperti tembok dan horizontal seperti atap rumah. Coba sekarang kalian amati 3 hewan yang ada di sekitarmu selain hewan yang tadi kita amati bersama-sama, dan catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Sebelum kita tutup materi hari ini, mari kita refleksi terlebih dahulu. Apa saja yang telah kita pelajari? Yang pertama, membuat peta pikiran. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, membuat laporan pengamatan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.